kisah para rasul di gereja mula-mula juga disebutkan bahwa ada di bait Allah dan ada di rumah-rumah. Nah, di rumah-rumah ini adalah kita bicara soal cell group atau small group. Kalau kita cuman baca, itu kita akan ingat 10%. Sebab menanggung bebanmu, disitulah kamu memenuhi hukum Kristus. Halo semua, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kita ALC Podcast. Kita ingin melanjutkan di seri kedua, di seri kita Why We Do What We Do di episode kedua. Yang belum nonton episode pertama bisa nonton di ALC YouTube kita di sini. Kembali kita bersama Bapak Pendeta dari ALC, Bapak Hendy, Pak Pendeta Hendy, dan saya Gindo. Oke Pak Pen nih, hari ini kita mau membahas soal Komsel. Tapi sebelum kita mulai nih, apa nggak mau minum-minum dulu atau gimana? Boleh minum kayaknya. Boleh minum ya? Iya. Oke, mau minum apa Pak Pen? Es teh manis kayaknya. Es teh manis. Es teh manis boleh nggak Mbak? Mbak, naga bonar yang datang. Aduh, makasih banyak ya, terima kasih. Diminum dulu. Terima kasih Bang. Mantap. Oke. Oke, balik ke topik kita hari ini, Why We Do What We Do. Di seri kita ini kita mau membahas Komsel, Pak Pen. Kenapa kita gereja aja nggak cukup? Kenapa harus ada perkumpulan komunitas sel? Nah, dari awal dulu nih, kenapa nih harus Komsel? Maksudnya apa nggak gereja aja tuh cukup, Pak Pen, gitu? Ya, kalau kita lihat dari di gereja mula-mula ya, di gereja mula-mula kita buka Alkitab kita baca kisah para rasul. Di kisah para rasul dia bilang begini, tiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah. Jadi ada dua tempat yang disebutkan di situ. Yang pertama adalah bait Allah, dan yang kedua adalah di rumah-rumah. Nah, kalau misalnya kita sambungkan dengan saat ini begitu, bait Allah mungkin lebih cocok disamakan dengan gereja, dan rumah ya rumah begitu. Kenapa ada dua tempat ini? Nah, saya percaya kalau misalnya kita ke gereja itu kita lebih ke perayaan. Ya, kita merayakan bersama-sama, kita ibaratnya kita pesta, kita merayakan, dan juga lebih bentukannya tuh mungkin lebih cenderung lebih formal gitu, ada protokolnya gitu kan ya, dan lebih ke arah perayaan begitu. Dan kalau rumah itu lebih personal. Kalau di rumah-rumah itu lebih personal, lebih kekeluargaan, lebih akrab begitu ya. Bukan berarti di gereja tidak bisa, tetapi kalau di rumah itu sisi personalnya itu lebih besar gitu. Dan biasanya juga kalau misalnya kita di gereja, dari segi penyampaian firman aja, dari segi penyampaian firman kan kalau di gereja kan lebih satu arah ya. Lebih satu arah begitu kan ya. Tetapi kalau misalnya kita di rumah di Komsel itu bisa ada diskusi, bisa mendengarkan sharing dari yang lain, bisa saling membangun, bisa saling mendoakan, dan lebih kekeluargaan, lebih akrab, lebih personal gitu. Berbeda dengan jika kita ke gereja gitu. Jadi gereja saya percaya kenapa gereja aja nggak cukup, karena kita memang perlu perayaan, dan juga kita perlu yang namanya personal touch-nya gitu ada di Komsel gitu, di Komsel begitu. Jadi di kisah para rasul di gereja mula-mula juga disebutkan bahwa ada di bait Allah dan ada di rumah-rumah. Nah, di rumah-rumah ini adalah kita bicara soal cell group atau small group atau care group, apapun itu kita mau beri nama, tapi di rumah. Nah, begitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita buat komunitas Komsel tuh, itu perlu dikasih makan juga nggak sih? Perlu pastinya. Kita perlu pasti makan. Kayaknya kalau makan itu bukan cuman di Komsel aja, di gereja juga atau dimanapun juga. Iya. Karena kalau perutnya nggak keisi, nanti nggak nyambung di otaknya. Jadi kita harus menjangkau di perutnya dulu gitu. Kayaknya teman-teman gereja yang dia belum makan ya? Bukan. Aku langsung mikir waktu di Indo kan, Indo kan maksudnya kurang jadi teman-teman kalau di Amerika nih, sejauh saya pernah gereja, beberapa gereja nggak ALC aja ya Pak Pen. Jadi di sini tuh rata-rata kita pasti makan setiap gereja, setiap pulang gereja. Itu sih. Makanya saya langsung tanya, karena di Indo saya gereja
atau saya dengar itu jarang ada makanan, paling snack lah Pak Pen. Ya, maka itu ada istilahnya namanya teologi. Gimana bisa menjangkau pikiran, kita harus jangkau perutnya dulu. Jadi istilahnya begini, kalau orang lagi lapar gitu ya, kalau kita mau kasih firman juga susah. Kita harus biarkan perutnya diisi dulu. Perutnya kenyang dulu. Dia nyaman dulu, dia kenyang dulu, baru kita kasih firman. Begitu, betul. Soalnya kalau enggak, nanti bawaannya pengen berantem terus. Atau nggak masuk nanti ya. Atau nggak masuk gitu kan, kasih makan dulu. Makanya kita di gereja, di gereja kita di ILC adalah kita pasti habis makan kita ada makanan. Kita ada makanan. Dan sebelum kita mulai ibadah ada kopi, ada snack, kita. Terima Dan itu kasih penting, yang itu sudah penting. menjamu semua teman-teman, terlebih ibu-ibu di ILC ya. Balik nih Pak Pen, pertanyaan Ya, kedua ya yang kita rangkap nih, Gimana sih kelompok sel, Komsel itu memantau pertumbuhan iman anggota gereja? Emang bisa gitu? Maksudnya kan gereja tuh yang datang banyak, beragam backgroundnya semua. Dari mana tahu kita itu mereka bertumbuh atau enggak, mereka berubah dalam Kristus atau enggak, dan sebagainya. Jadi yang harus digarisbawahi itu kata iman ya. Iman. Jadi di kitab Ibrani dia bilang begini kan, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita datang ke gereja kita mendengarkan firman Tuhan kan, kita dibangun, betul ya. Kalau di Komsel juga kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi berbedanya adalah firman Tuhan yang di-sharingkan di Komsel itu di-sharing dari berbagai macam sisi. Jadi ada orang yang sudah mengalami, dia sharing. Betul? Jadi ada orang yang mengalami, dia sharing. Jadi mendengar dari berbagai macam sisi. Iya. Kalau misalnya di gereja cuma dari sisi pendetanya aja. Benar. Ya, firmannya. Tapi kalau dalam cell group dari berbagai macam sisi. Dari berbagai macam jenis orang, sharing, dan pastinya itu akan lebih powerful. Ya, karena ada dilihat dari berbagai macam sisi. Dan bukan saja itu, di Komsel juga ada kesempatan kita untuk bersaksi. Jadi bukan cuma mendengar, tapi kita juga bersaksi. Nah, gini ada penelitian dibilang begini. Bagaimana caranya untuk mengingat sesuatu gitu, apa mengingat firman atau mengingat khotbah gitu kan. Jadi gini, kalau kita cuman baca, itu kita akan ingat 10%. 10%. Kalau kita dengar, kita ingat 20%. Kalau kita lihat dan dengar, itu 50%. Kalau kita diskusi, itu 70% yang ingat. Ya, kalau kita diskusi itu 70% yang ingat. Nah, kalau kita berbagi pengalaman, kita mengalaminya sendiri dan kita sharing itu 80%. Dan 95% kalau misalnya kita sharing. Jadi bayangkan kalau kita mengalami Tuhan ya, kita mengalami bagaimana kita jangan lupa nanti kita punya cerita inspiratif ya nanti sesi inspiratif nanti kita bisa lihat di channel berikut di tema berikutnya. Itu bagaimana orang kita lihat kesaksian bagaimana orang mengalami Tuhan, mengalami perjalanan dari Tuhan dan dia sharing itu pasti bakal teringat terus di dalam kehidupannya dia. Nah, ketika kita mengingat firman itu, kita mengingat, saya percaya pertumbuhan itu akan terjadi di situ. Kalau kita mengingat. Jadi kuncinya adalah dari kata mengingatnya itu. Ya. Dan kuncinya adalah bagaimana iman itu bisa bertumbuh. Dan cell group adalah salah satunya. Karena kalau kita cuma mengandalkan gereja aja gitu kan ya, kurang begitu. Jadi kita perlu ada suplemennya lagi, yaitu adalah kelompok sel. Iya. Berarti emang ada studinya juga ya soal ini. Betul. Jadi kalau kita sharing, jadi makanya kita bersaksi itu sebenarnya bukan cuma kita jadi berkat buat banyak orang, kita juga jadi ingat. Oh iya. Kita ingat Tuhan begitu baik. Dan kita mungkin bakal kemungkinan mengarah ke arah bersyukur ya. Betul. Karena kita namanya seri, satu sama lain punya pengalaman hidup masing-masing. Betul. Dan saya garis bawahi adalah kesempatan bukan saja cuman untuk mendengarkan sharing dari orang lain, tapi kesempatan kita juga untuk berbagi. Karena kalau di gereja kan nggak mungkin. Benar. Mungkin cuman terbatas waktunya gitu kan, lebih porsinya lebih ke arah pendetanya gitu yang sharing gitu. Tapi di Komsel kita belajar untuk sharing firman.
Karena kita percaya kita itu imamat orang percaya ya. We are priesthood of all believer. Semua dari kita tuh punya Roh Kudus ya. Dari setiap orang itu diberi pernyataan roh masing-masing. Jadi bukan cuma pendetanya aja yang punya Roh Kudus, tapi kita semua punya Roh Kudus. Dan kita bisa saling bangun satu sama lain. Nah, tempatnya di mana? Pastinya di namanya komunitas sel, di sel, di kelompok sel ini. Begitu. Setuju. Nah, baru yang selanjutnya nih Pak Pen. Gimana sih Komsel tuh ngebantu anggota mengatasi masalah? Masalahnya kan Pak Pen, nggak semua orang yang mau langsung cerita. Ada introvert, extrovert, kita tahu juga itu. Itu gimana tuh kita mau bantu mereka dalam memecahkan masalah? Saya pribadi, saya nggak bakal banyak cerita sama orang kalau saya rasa belum nyaman. Betul. Mungkin kita lihat kebenarannya dulu di Galatia 6 ayat 2, firman Tuhan itu bilang bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, disitulah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu apa? Kita harus mengasihi ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kata bertolong-tolonglah menanggung bebanmu itu kalau diterjemahkan dari versi bahasa Inggrisnya ya, kita lihat di New Living Translation dia bilang share your burden and troubles. Jadi memang ada satu kata yang memang kita harus lakukan adalah kita harus sharing. Kita harus sharing. Maksudnya kita tuh nggak bisa hidup sendiri aja. Kita perlu yang namanya orang lain. Dan bagaimana kita orang lain bisa membantu kita kalau kita tidak sharing? Benar nggak? Benar. Jadi gini, istilahnya iblis tuh kerjanya luar biasa. Liciknya. Dia buat orang tuh terisolasi. Iya. Dia buat orang itu terisolasi dan nggak connect sama orang lain. Dan biasanya itu iblis bicara soal apa? Yaitu tadi sisi trustnya itu. Sisi trust orang jadi nggak susah percaya sama orang lain karena iblis tuh biasanya cara kerjanya tuh dia kasih dua hal. Yang pertama buat dia rasa malu. Buat orang itu rasa malu ya, shame gitu ya. Yang kedua buat orang itu rasa bersalah, guilt. Ya. Kalau iblis sudah kerjain sama orang itu, udah kerja tuh sama orang itu, kasih dia rasa malu, kasih dia rasa bersalah, udah pasti orang itu nggak mau sharing, nggak mau ketemu orang lain. Karena apa? Dia sudah terhakimi oleh si iblis tadi. Padahal firman Tuhan bilang di dalam Kristus tidak ada penghakiman. Gitu. Tidak ada penghakiman di dalam Kristus bagi orang yang percaya. Tidak ada penghakiman. Tapi ada satu kata di mana kita harus trust. Nah ini dia. Membangun trustnya ini penting di hubungan kita sama Tuhan. Kita tahu bahwasannya di dalam komsel, di dalam cell group ini adalah cara di mana kita bisa saling share satu sama lain, saling tolong satu sama lain. Nah gini, gimana sih caranya ketika orang share? Pastinya kan ya pertama dia harus trust dulu ya. Benar. Saya percaya cell group itu berbeda dengan kelompok arisan. Cell group itu berbeda dengan mau saya tanya tuh, kelompok gosip. Iya. Ya, cell group adalah dasar firmannya. Mungkin di seri berikutnya kita sudah bicara di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus di situ. Jadi setiap cell group pasti dimulai dengan doa di dalam nama Yesus. Artinya apa? Ini adalah kelompok spiritual. Dan saya percaya di gereja kita nih atau di gereja-gereja lain gak ada lah yang namanya komsel itu kita gosip satu sama lain. Dan saya percaya ada sebuah perjanjian tidak tertulis atau bahkan kita juga sempat ngomong, kita bilangin yang ada di dalam komsel stay di dalam komsel. Ya, kita nggak ngomongin lagi di luar. Benar. Ya, kita nggak ngomongin lagi. Ini adalah kelompok di mana kita saling percaya satu sama lain. Nah, gimana kita bisa percaya satu sama lain? Kuncinya satu, kita harus percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu kasih tubuh Kristus yang adalah gereja ya, yang adalah persekutuan ini menjadi alatnya dia supaya kita bisa bertumbuh iman kita, rohani kita, dan kita bisa saling share satu sama lain. Jadi kuncinya itu adalah trust. Trust ya, berarti apa komsel ini bukan sekedar cuman pertumbuhan rohani dong, karena ini bakal efek sama kehidupan kita sehari-hari dong. Betul. Begitu. Bukan cuman efek kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan orang lain. Jadi kita kan membantu orang lain. Jadi bertolong-tolonglah membantu orang lain gitu kan, menanggung bebanmu. Jadi di dalam, kalau kita lihat di Alkitab juga dia bilang gini, ada Rasul Paulus dia bilang membagikan ada yang namanya beban,
ada yang namanya load, ada yang namanya burden. Dia bilang istilah kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia sama-sama beban. Tapi yang namanya load itu adalah hal yang harus kita tanggung sendiri. Tapi yang namanya burden itu kita harus share satu sama lain. Nah, makanya penting kita punya cell group adalah kita berbagi yang namanya beban gitu kan. Dia misalnya kita cuman untuk kita mendengarkan aja, orang mungkin sudah dibantu. Apalagi apa ini paling penting nih? Orang akan dibantu dengan orang yang sudah pernah mengalaminya, ngerti nggak? Jadi gimana menolong orang yang diambang perceraian gitu misalnya. Mau nggak mau adalah ada orang yang sudah melalui hal tersebut, juga sudah pernah ada di ambang perceraian. Gimana menolong orang yang sudah bangkrut? Harus dengan orang yang sudah pernah mau bangkrut begitu dan lain-lain. Feelingnya pas sudah saling tahu, betul, saling kena ya. Tapi ya itu tadi, kalau orang nggak trust sama Tuhan, dia nggak tahu kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada penghakiman, ya dia akan menjadi orang yang rasa malu, rasa apa namanya, saya nggak layak, saya sudah lakukan ini dosa, ya saya kayaknya saya merasa bersalah gitu. Padahal kalau kita bawa dalam Tuhan, Tuhan hapus itu semua dan kita buka dan artinya apa? Yang tadinya jadi rasa malu kita, yang tadinya jadi pergumulan kita, yang kita aib kita buka. Itu misteri kita bisa jadi ministry buat orang lain. Benar. Dan orang lain bisa lihat. Mungkin tapi awal-awal mungkin kita takut kali ya, kalau saya buka ini saya jadi aib, saya jadi diomongin orang gitu kan. Percayalah, kalau kita ini bukan kelompok gosip, ini bukan kelompok arisan, bukan apa namanya klub-klub lain gitu ya. Tapi ini adalah komunitas spiritual. Dan ketika kita berikan itu, kita percaya, kita sharing, saya percaya mujizat Tuhan ada dan misteri kita bisa jadi ministry buat orang lain. Iya, saya setuju sih Pak Men. Karena saya beberapa kali juga pernah ikut komunitas sharing seperti itu dan bukan atas nama gereja atau kekristenan. Ya memang di situ malah lebih hampa gitu. In the end, waktu saya ikut kegiatan kegerejaan komsel seperti ini ya nggak usah dulu tahu orangnya backgroundnya gimana semua dalam, yang penting Tuhan dulu dah. Yeah. Jadi kita bersatu dalam nama Tuhan ya lebih enak sharingnya, lebih apa. Mungkin itu yang maksudnya kurang betul. Iya. Nah selanjutnya nih Pak Pen, soal komsel nih. Tantangan terbesar dalam menjalankan komsel dan bagaimana cara mengatasinya. Apa sih tantangan terbesarnya nih dalam menjalankan komsel dan bagaimana cara mengatasinya Pak Pen? Tantangan terbesar ya paling yang pertama yang tadi kita udah pernah tadi bahas, mungkin rasa malu kita untuk datang gitu ya. Bahkan untuk datang sendiri pun ada pergumulan begitu kan. Benar. Saya datang ke sini, apakah saya layak gitu kan? Saya ini pendosa misalnya gitu kan. Saya kayaknya nggak layak deh masuk komsel, saya nggak layak deh masuk gereja, kayaknya saya udah jauh dari ini. Padahal kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup, rahmatnya selalu baru setiap pagi, akan selalu ada gitu kan ya. Itu tantangannya. Dan mungkin yang kedua adalah ketika udah si komsel itu sudah ada, komsel itu jadi cenderung menjadi tertutup buat orang luar untuk masuk. Maksudnya Pak Ben? Jadi kalau misalnya, maksudnya begini, komsel juga harus tetap terbuka gitu, dalam arti kalau ada orang baru masuk. Oh iya. Nah kadang-kadang kalau misalnya komsel tuh sudah asik sendiri gitu ya. Benar. Udah asik sendiri, jadi lupa bahwa tujuan komsel itu adalah untuk membangun kehidupan rohani. Jadi komsel bisa cenderung menjadi kelompok hura-hura nantinya. Malah jadi jauh. Tadi harusnya fokusnya adalah Tuhan, fokusnya ada Yesus. Ini fokusnya malah jadi bergeser. Nah itu yang tantangan terbesarnya ya, karena kelompok sudah. Nah, makanya idealnya bagi saya adalah kelompok sel itu harus ada jiwa baru yang selalu datang. Jiwa baru dan kelompok sel itu juga harus terbuka buat orang lain untuk masuk, bukan kelompok yang tertutup. Jangan sampai kalau ada orang baru, oh ngapain sih lu datang komsel, ini kelompok kita gitu. Nggak boleh. Iya. Jangan jadi kelompok yang eksklusif, tapi kita harus jadi kelompok yang inklusif, menerima orang yang baru. Dan ketika hal itu terjadi, saya percaya pertumbuhan juga akan ada.
Nah, Ya. untuk menjalankan itu Pak Pen, gimana kita ngomong sama jemaat kan nggak mungkin tertulis tuh. Betul. Nanti ada orang baru jangan diginiin ya, jangan dikacangin, ajak ngobrol. Nggak mungkin dibilangin gitu Pak Pen. Tuh ngomongnya gimana? Iya bisa juga diomongin seperti itu. Tapi yang paling penting adalah ini dia, kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Di Komsel kita benar-benar fokus kepada tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus mau kita kemana? Ya, jadi saya percaya di Komsel juga harus ada yang namanya pujian penyembahan, di mana apa yang namanya kalau di gereja mungkin strukturnya lebih jelas ya, misalnya ada lagu penyembahan, pujian penyembahan segini, habis itu khotbah, habis itu persembahan dan lain-lain gitu kan. Iya. Lebih terstruktur gitu kan, jarang kok tiba-tiba ada tuntunan Roh Kudus diganti gitu kan ininya kan. Tapi kalau di cell group itu mungkin terjadi gitu kan ya, lebih fleksibel. Jadi makanya yang bertugas memimpin sebuah komsel, dia harus peka sama tuntunan Roh Kudus. Jadi mau dibawa kemana nih? Makanya spiritualitas itu begitu penting di dalam namanya cell group. Kalau misalnya kita lihat jemaat mula-mula ya, dari 120 orang yang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, 120 orang kan yang ada tinggal di upper room. Mereka berdoa dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tambahkan 3.000 orang di hari berikutnya. Tapi apa yang terjadi di situ? Benar-benar orang itu haus dan lapar untuk bersekutu. Nah, gimana caranya kita bisa menjadikan komunitas kita ini benar-benar yang bergantung dan mengikuti tuntunan Roh. Nah, ini dia yang menjadi tantangan kita, benar-benar mengikuti tuntunan Roh. Jadi bukan tuntunan perut aja. Oke, makanan oke ya. Kita tadi sempat komsel harus ada makanan gitu kan. Harus ada sharing gitu kan. Tapi tetap kita harus peka sama tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus mau bawa kita kemana. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu, kita bukan menjadi kelompok yang eksklusif, tapi kelompok yang kalau ada orang datang kita sambut. Karena kita rindu orang-orang yang terhilang itu bisa masuk. Firman Tuhan bilang kalau misalnya ada satu gembala, satu domba yang hilang, dia tinggalin 99, dicari yang satu kan. Iya. Nah saya percaya kalau kita juga peka sama tuntunan Roh Kudus, kita rindu untuk mengajak orang ke komsel. Ngerti gak? Jadi kita datang ke komsel tuh bukan cuma kita mau makan nih ya, tapi kita rindu saya mau ajak nih, siapa yang saya mau ajak ya? Siapa yang saya mau ajak ya? Karena apa? Ya itu tadi. Kita merasakan nikmatnya hadirat Tuhan, kita pengen bagi-bagi sama orang, intinya begitu. Kalau misalnya dia bukan jemaat dari satu gereja itu cuma ikut komsel kan nggak ada masalah juga ya Pak Pen? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada ya? masalah. Bener-bener. Oke, selanjutnya nih Pak Pen. Gimana sih gereja tuh mendukung keberhasilan komsel tersebut? Kita harus 5W1H ya. Maksudnya kita tadi udah bahas why. Iya. Kenapa kita Harus komsel. ada komsel gitu. What ya komselnya itu sendiri, komsel harus punya tujuan komsel apa ya, membangun kerohanian kita. Iya. Membangun kerohanian kita, membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Dan kalau yang kita bisa lakukan adalah kita fasilitasi where. Misal dalam arti mau komsel di mana nih? Kita sediakan tempat. Ya, sediakan tempat, kita fasilitasi. Saya mau komsel nih tapi saya nggak tahu tempatnya di mana. Kita bisa fasilitasi siapa nih yang mau rumahnya dipakai untuk komsel gitu. Iya. Atau mau komsel ya udah kita komsel bisa di gereja juga gitu kan. Atau di rumah siapa gitu ya. Terus kapan gitu kan? Ya kita atur jadwalnya siapa yang bisa begitu kan ya. Dan memfasilitasi juga bicara soal nggak bisa masak, nggak ada makanan, kita fasilitasi juga, nggak usah khawatir. Yang penting siapin tempat, kita siapin makanan, gitu kan. Yang penting difasilitasi. Oh, tapi siapa yang mau mimpin ya? Ya kita pasti siapa yang bisa pimpin ya. Udah, penjemputan, pokoknya kita fasilitasi. How? Ya, mari kita bicara sama-sama gimana caranya ya. Kita mulai dari 2-3 orang berkumpul aja. 2-3 orang berkumpul cukup, 4 orang komsel cukup. Nanti saya percaya Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi. Pasti seperti itu. Dan akhirnya komsel ini lama-lama makin berkembang, makin bertumbuh. Iya. Dan akhirnya
Karena idealnya itu sel grup itu 10 sampai 15 orang. Tapi biasanya kalau udah keasikan nih komselnya nih, makin lama makin banyak kan ya. Ya mau nggak mau itu, ya ini salah satu tantangan ya bagi kita. Yang tantangan adalah, kita pengen rame-rame terus nih. Tapi kan kalau misalnya komselnya kebanyakan gitu kan, nanti nggak kurang dalam. Tapi kan nggak mau, istilahnya gini, ya mau nggak mau harus dipisah. Benar. Tapi kan orang nggak mau dipisah kan. Kadang-kadang pengen rame-rame terus. It's okay sebenarnya, nggak apa-apa. Kita pisah, biar lebih dalam lagi. Nanti pasti lebih banyak lagi orang datang, lebih banyak orang bisa lagi. Makin besar ya. Makin besar, ya. betul. Nah terus di Komsel sendiri Pak Pen itu untuk yang memimpin Komsel itu perlu nggak sih dipersiapkan bahan seperti di gereja gitu? Mulainya mungkin ayat atau apa? Ya bisa. Banyak caranya ya. Misalnya seperti kita bahas apa yang sudah dibahas di hari Minggu misalnya kan ya. Iya. Atau juga kita bahas dari pembacaan Alkitab minggu ini gitu kan. Misalnya di kita kan ada pembacaan Alkitab tuh. Satu minggu kita bisa bahas di situ. Atau juga kita bisa, ini mau bersaksi nggak? Ada mau sharing nggak? Ada yang mengalami apa nggak minggu ini gitu kita kan? Bisa mulai dari situ juga. Jadi ada banyak cara gitu, caranya untuk bisa. Tapi yang paling penting adalah kita sebagai, saya percaya semua ya kita di sini ya. Nah, karena tujuannya adalah pertumbuhan rohani. Benar. Orang bertumbuh rohaninya menjadi dewasa kan ya. Salah satu indikasi kedewasaan adalah dia mempunyai tanggung jawab. Benar. Saya percaya nanti kalau ada dalam komsel ada orang yang mau ambil tanggung jawab, saya jadi pemimpin komselnya deh. Akhirnya apa? Nanti komunitas kita akan semakin berkembang karena ada banyak yang lahir. Dan akhirnya saya percaya gereja yang basisnya adalah komsel bisa jadi gereja yang kuat rohaninya. Bukan cuman ibadahnya aja banyak gitu kan ya. Orang datang ibadah, tapi juga di sel grup ini pertumbuhan rohani begitu kuat. Orang-orang jadi tumbuh menjadi dewasa rohani karena mereka tahu bagaimana mengaplikasikan. Apa mungkin karena komsel lebih intim gitu ya? Betul, lebih intim komunitasnya. Iya. Pertukaran pikirannya semua ya daripada di gereja gitu. Betul. Iya. Papa mau minum dulu? Boleh. Kali ini saya mau minum. Silakan. Papa ada mau ditambahin lagi soal komsel sendiri? Jangan lupa datang komsel. Kita punya komsel setiap 2 minggu sekali, Bapak. Setiap 2 minggu sekali. Atau mungkin kalau yang misalnya di jemaat yang belum punya komsel, ayo kita bikin komsel aja lagi. Jadi karena kan kali gini, aduh saya nggak enak nih. Maksudnya waktunya nggak bisa gitu kan. Ya kita cari waktu yang lain. Tapi kita nggak gabung sama situ gimana gitu kan. Nggak apa-apa. Emang Papa ini bisa kayak gitu? Bisa coba. Atau mungkin Pak Gino menjadi pemimpin komsel. Harus perdalam Alkitab dulu. Justru itu, memperdalam Alkitab dari mana caranya? Dengan memimpin komsel. Karena apa? Kalau sharing firman Tuhan, ya ingat berapa? 95%, betul kan? Jadi kita mendapat ketua komsel baru Pak Gino malam hari ini. Kasih waktu tempat di mana nanti kita fasilitasi. Amin Tuhan, amin. Iya, dan semoga ini bermanfaat kepada semua teman-teman untuk jemaat dari ILC yang ingin didoakan atau butuh sentuhan rohani bisa menghubungi tim kita ILC. Lalu jangan lupa untuk ditonton, like dan subscribe ILC podcast kita di YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa di series dan episode selanjutnya ya Pak Pen ya. Siap. Bye-bye, terima kasih. God bless you.